Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah rumah tangga pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam liturgi berhimpun. Panggilan beribadah. Para murid terus maju dalam pelayanan, memberitakan firman, bersaksi, mewujudkan persekutuan. Namun selalu tidak mudah dijalankan. Tantangan, halangan, pergumulan selalu ada. Hal-hal tersebut melanda tidak saja dari luar orang percaya, namun mereka harus berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat dalam lingkungan diri sendiri. Mereka mengganggu bagai ilalang berduri menusuk keji. Mereka menekan gandum yang baik. Mereka kenyataan pahit dalam persekutuan. Mereka menghambat, mengganggu, dan menjadi racun pelayanan. Tuhan, mampukan kami mengatasi mereka. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan 3. Muliakanlah Allah Bapa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Pada Maha Mulia. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Kata pembuka. Tema ibadah minggu ini adalah ada ilalang di tengah-tengah gandum. Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam gereja, terdapat benih-benih masalah yang ditimbulkan oleh sikap dan tindakan negatif orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan mengerti hal ini, umat diajarkan agar tidak menjadi ilalang tersebut,
dan mampu menghadapi lalang-lalang di antara dirinya. Kita menyanyikan nyanyian umat Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai dengan 3, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpasang. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kami telah melewati minggu-minggu yang sulit. Tuhan, tolonglah kami. Tanpa-Mu, sulit bagi kami untuk lebih lama lagi. Engkaulah keselamatan dan kekuatan kami. Kepadamu kami percaya ada keselamatan dan berkat. Namun sering kami tidak setia dan menjauh dari-Mu dengan mencari jalan pikiran manusia. Bahkan ada di antara kami menjadi penurut iblis. Ampuni kami dan selalu ajar untuk setia dan taat. Berikan waktu dan kesempatan, maka kami akan menata kembali arah hidup ini agar hanya tertuju kepadamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Ku buka kerinduan
Berita anugerah dibacakan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Baru Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali di hari Minggu, dan kiranya Bapak Ibu terus penuh dengan sukacita dan tetap di rumah. Sebelum nanti penatua akan membacakan Alkitab bacaan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu bersama dengan keluarga dan tetap di rumah. Kami bertekun dalam ibadah. Kami berusaha untuk menikmati ini semua dan tetap bersukacita, sebab Minggu Paskah sedang kami jalani. Dan kini saatnya kami kembali diberkati melalui firman-Mu. Sebelum kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan mendapatkan perintah serta kehendak-Mu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar Engkau isi dengan kebenarannya, dan mampukan kami melakukannya dimanapun dan kapanpun. Beritakanlah firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibaca dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih
lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan saya mengambil tema sama dengan judul perikop bacaan kita pada hari ini, yaitu ada lalang di antara gandum, ada ilalang di antara gandum, sama itu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pernah dengar istilah biang kerok? Ya, pernah ya saudara ya. Biang kerok ini sama dengan pengacau, sama dengan sumber masalah, sama dengan pengkhianat, sama dengan intinya orang-orang yang membawa persoalan dalam kehidupan kita. Dan itu ada di mana-mana, saudara. Kalau kita semua masing-masing diminta untuk bercerita, selalu saja ada orang-orang semacam itu di tengah-tengah kita. Di keluarga misalkan, ada saja anggota keluarga yang bermasalah semacam itu. Di kantor, di lingkungan, di tempat bekerja, di mana saja ada. Bahkan Bapak Ibu, di tempat kita melayani, di gereja pun ada saja saudara kita yang menjadi sumber masalah. Karena begini saudara, setiap manusia itu berkumpul, pasti ada keragaman. Pasti itu saudara. Dan itu tergantung dari karakter, sifat, tabiat kita masing-masing. Jadi dimanapun pasti ada orang-orang yang disebut good man, bad man, maksudnya orang yang tidak baik, selalu ada di manapun itu berada. Seperti juga Matius 18 ayat 7 dikatakan di sana, Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang ingin mengatakan bahwa ada saja orang-orang yang membawa dampak buruk itu. Dan pada bagian ini, Matius 18 ayat 7 ini disebut penyesat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, walau selalu ada, tapi kalau bisa jangan kita orang itu. Ya kan? Maka dikatakan, celakalah orang yang mengadakannya. Artinya, ya kalau bisa orang itu bukan kita. Jangan diri kita yang menjadi sumber masalah itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan di antara 12 murid
itu pun ada yang bermasalah. Yang terkenal kan Yudas ya, saudara. Yudas Iskariot, dan tidak asing di telinga kita kalau ada orang yang mengatakan Yudas si pengkhianat, itu sudah tidak asing lagi. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar bahwa Petrus pun sebetulnya tidak ada bedanya dengan Yudas. Dia juga pengkhianat. Bahkan Matius 26 ayatnya yang ke-72 dicatat Petrus menyatakan seperti ini. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Coba saudara, sama kan? Petrus berkhianatnya dengan Yudas sama, saudara. Bahkan Bapak Ibu, tokoh khotbah beberapa minggu lalu, Thomas Didimus si kembar itu, masih ingat Bapak Ibu? Saya juga mengatakan bahwa dia pun juga pengkhianat loh. Dikatakan 8 hari kemudian dia bertemu dengan teman-temannya. 8 hari. 8 hari ini bisa jarak. Berarti dia butuh waktu 8 hari dari tempatnya sembunyi untuk ketemu teman-temannya. Jadi jauh. 8 hari, saudara. Atau 8 hari dia berpikir kapan bertemu dengan teman-temannya. Jadi artinya dia memilih menjauh, memilih menolak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dia, Thomas, sama saja adalah pengkhianat. Yang membedakan antara Yudas, Petrus, dan Thomas adalah pertobatannya. Itu yang berbeda, saudara. Sayang sekali Yudas memilih bunuh diri daripada bertobat. Seandainya Yudas bertobat, maka dia akan menerima kasih karunia yang luar biasa besar dari Tuhan kita. Seperti yang dialami Petrus dan Thomas. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi yang saya ingin katakan adalah, siapa bilang hidup ini mudah? Siapa bilang pekerjaan yang kita jalani mudah? Siapa bilang pelayanan yang kita jalani mudah? Tidak, saudara. Selalu ada tantangan. Dan tantangan itu bisa jadi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, di kelompok kita, orang dalam sendiri. Ada lalang di antara gandum. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi apa yang penting untuk direnungkan kalau begitu? Yang pertama, mari kita waspada dan jeli. Karena dalam bacaan kita tadi dikisahkan bahwa lalang itu disusupkan secara diam-diam. Ditaburkan secara diam-diam, digambarkan di sana pada saat malam. Apa ini artinya, saudara? Memang lalang itu atau ilalang ini tidak tampak jelas. Ya, seperti kita tahu ya Bapak Ibu, tanaman padi-padian itu kalau lagi kecil ya semuanya mirip. Mau rumput yang gede itu, rumput gajah pun kalau pada saat kecil ya semuanya sama. Padi, gandum ya, padi-padian itu mirip semua, saudara ya. Jadi bisa dikatakan dalam kondisi masih kecil sulit dibedakan. Ini kan mau mengatakan gini, saudara. Dalam keadaan baik, dalam keadaan normal, nampak manis. Kita nggak bisa bedakan nih. Ini ilalang, ini padi. Ini lalang, ini gandum. Susah. Dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak ada persoalan, kita sulit membedakannya. Nah, akan menjadi sangat jelas perbedaannya giliran masalah muncul. Makanya akan beda nih saudara ya. Lalang dan gandum akan berbeda, akan kelihatan. Baru nampak aslinya. Mana gandum? Sumber makanan.
mana ilalang, mana lalang yang hanya menjadi apa sih namanya saudara ya? Rumput liar, pengganggu. Nah, saudara, saya jadi ingat ilustrasi yang sudah lama yang sering kita dengar tentang kentang, telur, dan bubuk coklat, atau apa ya sekarang yang lagi banyak dicari orang tuh bubuk jahe merah. Nah, gitu saudara ya. Nah, ketiganya ini kalau disiram air panas mendidih, reaksinya beda-beda. Nah, kan bisa jadi ilustrasi nih saudara ya. Kentang nih dalam keadaan biasa saja, direndam di air biasa saja, itu dilempar ke jidat, itu bisa benjol tuh saudara. Keras tuh kelihatannya. Tapi ketika kentang direbus dalam keadaan air panas mendidih, kentang jadi lembek saudara. Telur beda lagi. Dalam keadaan mentah, telur gampang sekali pecah saudara. Pecah, hancur sudah. Nah, kalau direbus, dia menjadi lebih padat, lebih kenyal, lebih apa ya saudara ya? Ya gampang juga dihancurkan, tapi tidak cair lagi. Dia lebih menggumpal ya, istilahnya lebih padat. Ya, lebih padat. Itu telur saudara. Nah, beda lagi dengan tadi bubuk coklat, kopi, atau jahe merah tadi saudara ya. Kalau diberi air panas, dia lebur dengan air panas itu, bahkan membuat air panas itu menjadi seperti dirinya. Dia mempengaruhi air panas itu menjadi seperti dirinya. Menjadi coklat, enak untuk diminum. Menjadi kopi, nikmat untuk diminum. Menjadi jahe merah, baik untuk kesehatan. Reaksinya berbeda-beda, susah. Nah, begitu juga dengan tadi ilalang, lalang, dan gandum. Dalam keadaan normal sulit dibedakan. Tapi sekali ada masalah, kita akan lihat betul perbedaan orang-orang itu. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, surat 1 Petrus ini kan sebagai surat penghiburan kepada saudara kita yang mengalami penganiayaan, jemaat mula-mula saudara. Dan Rasul Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka alami itu seperti emas dan api saudara. Untuk memurnikan emas, bagaimana caranya saudara? Dibakar. Emas itu lumer dalam suhu panas kurang lebih 1000 derajat Celcius. Makin panas, dia makin lumer. Setelah dia lumer, maka perajin emas itu bisa memisahkan mana tembaga, mana perak, sehingga akan menghasilkan emas yang 24 karat. Panas itu, pergumulan itu, masalah itu, persoalan itu, rintangan itu, tantangan itu, ternyata memurnikan kita, memisahkan kita, membuat kita berbeda. Tuhan ingin membedakan orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik dengan cara menambahkan persoalan dalam hidupnya. Nah, coba saudara sekarang, bagaimana dengan pelayanan saudara? Dalam keadaan seperti ini, makin kenceng nggak saudara? Atau malah bubar? Komisi saudara nggak pernah rapat, ya. Pelayanan saudara nggak jalan. Orang-orang tiba-tiba malah ngilang semuanya. Kan ini menurut saya menjadi aneh saudara ya. Bapak Ibu, mari kita menghayati bahwa gereja sekarang tampil dalam keadaan yang berbeda. Memang ya kita perlu penyesuaian. Sekali lagi kita perlu beradaptasi.
Tapi beberapa orang ada yang sama sekali acuh, sama sekali tidak peduli, bahkan meninggalkan pelayanan. Ini buat saya unik, saudara ya. Dalam keadaan susah seperti ini, saya waktu itu membayangkan, waduh, ini bakalan banyak orang-orang yang merindukan pelayanan baru melalui keadaan yang susah. Ternyata tidak, saudara. Yang malas ya makin malas, yang setengah bersemangat makin hilang, saudara. Jadi akhirnya saya menjadi paham mana ilalang, mana gandum dalam kehidupan bergereja. Yang kedua, saudara, yang repot, Tuhan mengizinkan ada lalang di tengah-tengah gandum itu. Yaitu kenyataannya, saudara ya, seperti tadi Matius 18 ayat 7. Penyesatan harus ada, selalu ada ya. Yang penting jangan kita yang melakukannya. Sama, saudara. Lalang diizinkan ada di tengah-tengah gandum. Kan ilustrasinya, petani-petani itu ingin menyiangi, memotong ya, dan lalang-lalang yang masih kecil, dan si tuan pemilik kebun mengatakan jangan, nanti gandumnya ikut kepotong, biarin aja tumbuh bersama dulu. Nah, jadi Tuhan sendiri membiarkan lalang itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Tapi sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Atau mungkin lebih tepat, mestinya kita nggak khawatir. Asal memang saudara bukan lalang loh ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 24 bacaan kita, mari kita buka kembali. Ayatnya yang ke-24 dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik di ladangnya. Saudara, benih yang baik, kualitas unggul, lebih tahan terhadap hama. Bahkan, saudara, saya karena di rumah tidak banyak aktivitas, saya belajar bercocok tanam, saudara. Bahkan di tanah yang kurang subur, kalau benih itu baik, dia bisa bertahan tumbuh, saudara. Nah, begitu juga gandum, benih yang baik, jika itu saudara, kalaupun di antara saudara ada lalang, jangan khawatir, saudara. Mestinya saudara tidak terpengaruh oleh lalang itu. Karena dari sononya, saudara adalah orang yang berkualitas. Saudara adalah orang yang baik. Saudara adalah benih yang baik. Memang saudara, kadang-kadang kita jadi jengkel ya kepada lalang-lalang ini. Karena lalang ini kan cepat tumbuhnya, saudara. Ya, dan dia selalu tegak. Wah, tegak, saudara. Nggak seperti gandum atau padi. Makin berisi dia akan makin merunduk kan, saudara. Nah, lalang tidak. Kalau Bapak Ibu lihat nanti foto-foto di YouTube atau kalau Bapak Ibu lihat di kebun-kebun kosong, lalang itu ya terus berdiri karena sekali lagi tidak perlu mengisi bulirnya. Maka dia kelihatan pada saat waktunya panen. Gandumnya makin merunduk, lalangnya makin naik. Nah, gampang ditangkapnya, saudara ya. Gampang untuk dipotongnya. Jadi tidak perlu iri, saudara. Tidak perlu jengkel, tidak perlu sakit hati dengan keberadaan lalang yang memang ada di tengah-tengah kita. Ya sudahlah, karena mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi ingat aja, saudara, mana yang akan segera dipotong? Pasti lalang. Karena padi, karena gandum semakin berisi makin merunduk. Lalang makin kopong, makin tinggi, gampang ditangkapnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat aja, gandum akan berakhir di lumbung, disimpan sebagai sumber makanan. Lalang dibakar, betul Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu yang terakhir. Yang penting bisa kita renungkan, yang ketiga adalah mengenaskan sekali. Lalang pada akhirnya akan dibakar habis. Pernyataan ini begitu keras ya, saudara ya.
dibakar habis. Artinya kalau kita merenungkan, begitu berat, begitu besar hardikan Tuhan Yesus atau ucapan Tuhan Yesus yang mengancam keberadaan lalang ini, artinya kita jadi tahu bahwa lalang ini memang membawa dampak yang sangat serius, masalah yang sangat serius, sehingga harus dibakar habis. Ya, kita tahulah saudara, dan kita bisa merasakannya. Kalau ada lalang di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah tangga misalkan, maka seluruh anggota keluarga akan kehilangan sukacita. Seluruh keluarga kehabisan energi karena harus menolong dia, mengasihi dia, mengerti dia. Energi kita jadi kesedot untuk mengurus dia, dan keluarga ini akan menjadi sulit maju. Sumber daya habis hanya untuk satu lalang ini. Tapi ya, sekali lagi saudara, lalang selalu ada di tengah-tengah gandum. Bagaimana dengan di pekerjaan saudara? Kantor saudara, lingkungan saudara, gereja saudara, dia selalu ada. Dan yang lebih menjengkelkan, kadang lalang ini nggak tahu diri saudara ya, atau memang sepaket kali ya, memang sepaket. Jadi lalang itu menjengkelkan, dan saking menjengkelkannya karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Sudahlah, biarkanlah Bapak Saudara sekalian, kita bisa mendoakannya agar kita jangan jadi lalang itu. Ataupun kalau ada lalang itu, biarkan dia bisa berubah. Ini kan ilustrasi saudara ya. Artinya Tuhan bisa mengubah lalang itu menjadi gandum. Kita mesti mawas diri kalau lalang itu adalah saudara, mari datang pada Tuhan sehingga saudara diubahkan menjadi gandum. Wah, ajaib ini saudara. Iya. Lalang berubah menjadi gandum. Itu ajaib. Baik saudara sekalian, saya jadi ingat sebuah ilustrasi ini. Satu ketika surat kabar memberitakan sebuah berita yang luar biasa menghebohkan. Seorang mafia mati. Wah, itu menjadi kabar berita yang luar biasa. Seorang mafia yang jahat, yang kejam, mati. Dan apa yang terjadi dengan kota itu ketika mendengar mafia ini mati? Semua orang bersorak gembira. Semua orang senang. Semua orang sukacita. Semua orang puas. Sudah berakhir penderitaan mereka. Karena orang yang paling menjengkelkan itu sudah mati. Nah, saudara, rupanya ini salah berita. Mungkin nama yang sama lah gitu ya, dengan si mafia jahat ini. Mungkin nama yang sama. Nah, kabar salah berita ini didengar oleh mafia ini. Nah, cerita ini menjadi menarik karena kemudian si mafia ini menjadi sadar bahwa rupa-rupanya kematiannya itu diharapkan banyak orang. Semua orang pengen dirinya mati. Semua orang pengen hidupnya berakhir. Kenapa? Karena dia adalah mafia yang jahat, mafia yang kejam, orang yang tidak dikehendaki. Untungnya dalam cerita itu dikatakan mafia ini kemudian berubah karena berita yang salah akan kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun ada lalang dan ilalang yang saat ini sedang mengganggu kehidupan saudara, teruslah berdoa bagi dia agar Tuhan mengubahnya menjadi gandum yang bermanfaat. Atau ketika saudara menyadari diri adalah lalang itu, datanglah pada Tuhan. Tuhan mampu mengubah saudara dengan keajaibannya untuk menjadikan saudara gandum yang bermanfaat sebagai sumber kehidupan. Amin.
Saya akan berdoa untuk saudara. Kita satu dalam doa. Tuhan, saatnya kami kembali bersatu hati, berdoa untuk setiap pergumulan, setiap persoalan dan masalah yang jemaat kami hadapi. Kami mendoakan untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit, Oma Evi, Bapak dan Ibu Juhri, Ibu Ismara, Bapak Mami Katamsi, orang tua dari Ibu Rince, Saudara Boni Saragi, dan saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Hadir, beri kekuatan, berkati, pulihkan, sembuhkan sakit mereka Tuhan. Agar ada kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa juga untuk kehidupan kami sehari-hari. Keluarga kami, rumah tangga kami, keadaan ekonomi kami. Berkatilah, pulihkanlah. Agar kami bisa kembali menjalani kehidupan ini dengan baik. Khususnya anak-anak kami. Agar bisa bersekolah, bermain kembali dan bersuka cita kembali. Secara khusus doa-doa kami untuk para medis, dokter, perawat, pekerja rumah sakit. Beri berkat mereka. Juga keluarga mereka. Kalaupun mereka tertular dan sakit, Tuhan tolong sembuhkan sakitnya. Ketika mereka tertular, Tuhan tolong lepaskan itu dari kehidupannya. Sehingga mereka kembali pulih dan sehat. Dan merawat kami yang mengalami sakit dan kesusahan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kebangkrutan. Menjadi semakin miskin. Tuhan, kami mau berdoa jangan sampai mereka menjadi pengemis di jalanan. Mereka harus dibantu. Betul Tuhan. Buka hati kami untuk mengulurkan tangan, peka kepada mereka. Sehingga mereka tidak harus turun ke jalanan menjadi pengemis, menjadi peminta-minta. Namun tertolong oleh persekutuan dan kebersamaan kami. Siapapun mereka Tuhan, beri roh semangat untuk bekerja, mencari nafkah, mencari celah apa yang bisa mereka kerjakan untuk mendapatkan penghasilan dan memiliki daya juang yang kuat. Secara khusus bagi negara dan bangsa kami, berkati pemimpin kami agar mereka bekerja dengan lebih baik, mengambil keputusan yang terbaik, sehingga apa yang kami alami dengan kesusahan ini segera berlalu. Inilah doa-doa kami, ratapan kami, pengharapan kami yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa persembahan yang kami terima ini tidak seberapa dibandingkan berkat yang telah kami terima daripada Engkau. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan lagi ya Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segala berkat. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 230 ayat 1-3, Berkilat Halilintar. Berkilat halilintar dan kutur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu
Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbing-Nya di jalan hidupku. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Jalan yang berliku tak akan ku sesat, ditolongnya ku pikul salibku yang berat. Oleh gelap sekitar tak nampak jalannya, Tuhanku membisikkan janjinya yang teguh. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.